Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah Belajar, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 1 mengenal bagian tubuh tumbuhan. Perkenalkan, saya Sandy Hendra Satrio. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memahami fungsi bagian-bagian tumbuhan, mengidentifikasi jenis-jenis bagian tumbuhan, dan menghubungkan fungsi dan struktur dari tumbuhan. Ayo diskusi. Jika suatu tumbuhan kehilangan salah satu bagian dari tubuhnya seperti daun, akar, bagian itu, menurutmu tumbuhan tersebut dapat terpengaruh? Baik, untuk jawabannya akan kita bahas di materi selanjutnya. Bagian tubuh tumbuhan yang paling atas sendiri ini adalah daun. Daun adalah organ penting untuk fotosintesis dan pernafasan bagi tumbuhan. Yang di tengah ini adalah batang. Batang berperan dalam mengangkut air, nutrisi, dan makanan dalam tumbuhan. Akar yang ada di bawah adalah penopang dari tumbuhan dan penyedia nutrisi bagi tumbuhan. Yang berwarna kuning adalah bunga, yakni organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji dan menarik serangga untuk penyerbukan. Yang berwarna merah disebut buah, hasil dari proses pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyebaran biji. Yang pertama, akan kita bahas terkait dengan akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah yang menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak, menyerap air dan mineral dari dalam tanah sebagai makanan tumbuhan. Jenis-jenis akar, ini ada akar tunggang, yaitu akarnya khas, tumbuhannya berbiji keping, dua, dan terdiri dari akar pokok besar yang bercabang-cabang. Sedangkan akar serabut adalah kumpulan akar-akar halus yang keluar dari pangkal batang tumbuhan biji yang berkeping satu, yang seperti ini. Selanjutnya, batang. Batang adalah bagian tubuh tumbuhan yang menghubungkan akar dan daun, yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar ke daun, mengangkut makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan, menopang daun, bunga, dan buah. Nah, jenis-jenis batang ada dua, yaitu batang berkayu dan batang basah. Ciri-ciri batang berkayu itu batangnya keras, berwarna coklat, dan sulit dipatahkan. Pohonnya besar-besar biasanya. Kalau batang basah, ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau, mudah dipatahkan. Seperti pisang dan jenis-jenis rumput. Selanjutnya daun. Daun adalah bagian tubuh tumbuhan yang berbentuk pipi, melebar, dan berwarna hijau. Fungsinya adalah daun tempat tumbuhan membuat makanan. Kemudian proses pembuatan makanan disebut fotosintesis, dan fotosintesis membutuhkan cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Ada yang tahu untuk fotosintesis itu apa, anak-anak? Baik. Oke, fotosintesis adalah proses tumbuhan untuk mengolah atau membuat makanannya sendiri. Selanjutnya, macam-macam bentuk susunan dan tulang daun. Tulang daun menyirip, seperti itu adalah pohon mangga. Tulang daun menyirip berbentuk seperti susunan sirip ikan. Kalau yang ini disebut tulang daun yang menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari. Selanjutnya, tulang daun melengkung, berbentuk tulang daun melengkung, ujung-ujungnya terlihat menyatu, jadi bentuknya seperti hati. Ini daun sirih. Dan tulang daun sejajar, berbentuk tulang daun sejajar seperti garis lurus yang sejajar. Selanjutnya, bunga. Bunga adalah bagian tumbuhan yang berfungsi menghasilkan biji. Fungsinya tempat terjadi penyerbukan sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan penghasil biji. Yang terakhir adalah bagian-bagian bunga yang di dalam sana disebut putik,
Yang atas benang sari yang berwarna-warni itu disebut dengan mahkota bunga. Yang paling bawah kelopak bunga, yang paling bawah sendiri adalah tangkai bunga. Buah adalah bagian tumbuhan yang berisi biji. Fungsinya adalah melindungi biji, membantu penyebaran biji. Bagian-bagiannya yang paling dalam itu biji, daging buah, dan yang paling luar adalah kulit buah. Kesimpulannya adalah akar menyerap air dan nutrisi, menopang tumbuhan, serta menyimpan cadangan makanan. Batang berfungsi menyokong tumbuhan, mengangkat air dan nutrisi, serta mendistribusikan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun, tempat fotosintesis mengubah cahaya matahari menjadi makanan bagi tumbuhan. Bunga, organ reproduksi tumbuhan yang menghasilkan penyerbukan, dan buah hasil dari proses pembuahan yang berfungsi sebagai pelindung biji dan membantu dalam penyerbukan. Baik, selanjutnya akan Pak Seng dibagi barcode untuk kalian mempresentasikan di depan kelas. Dan kita scan barcode ini. Oke, langsung buka situs. Diklik-klik 2 kali. Dipencet powernya. Powernya di samping. Oke, langsung buka situs. Pakai yang Chrome. Sekali saja. Yang bawah sendiri. Sekali saja. Yang hijau bawah. Oke. Langsung view 3D. Oke. Jelaskan ini. Itu tebaklah aku. Baik, kita perhatikan anak-anak, ini gambarnya apa? Nah, gambarnya apa? Gambarnya apa? Ini adalah gambar batang. Fungsi dari batang adalah menyalurkan nutrisi atau air Ke seluruh bagian tanaman. Dan fungsi akar adalah menyerap air atau nutrisi dari dalam tanah. Oke, terima kasih. Mari teman-teman kita menycan barcode ini. Pak, yang mana, Pak? Yang Chrome atas sendiri. Oke, sekali. Yang bawah sekali dulu. View 3D itu. Mana Pak-nya? View 3D, pencatan. Itu bisa miring HP-mu. Oke, kita akan menunggu sampai 100%. Nah, coba ini gambar apa? Ini adalah gambar tanaman pohon kelapa. Bagian tumbuhannya apa? Bagian tumbuhannya ada akar, batang, daun, dan ada buah. Oke, Mbak Maisa akan menjelaskan yang apa? Yang fungsi daun ya? Iya. Oke, fungsi daun apa Mbak Maisa? Fungsi daun adalah untuk tempat untuk melakukan fotosintesis, dan batang berfungsi untuk menyalurkan seluruh nutrisi dan air ke seluruh tubuh bagian tumbuhan. Akar berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Buah berfungsi untuk melindungi biji. Oke, hebat sekali Mbak Meisha. Terima kasih. Iya, sama-sama.